Bab 301 Syarat. Jonathan. Tidak. Melihat Jonathan mengangkat pistolnya, Sofia dengan cepat berlari di depan laras senapannya dengan tangan di udara. Dia menggunakan tubuhnya untuk menghentikannya menembak. Bibi Sofia, menyingkirlah. Ketika Jonathan melihatnya berdiri di jalannya, dia mengerutkan kening dan berkata, ini antara Emmet dan aku. Jangan ikut campur. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya. Sofia menggigit bibirnya dan berkata, Jonathan, aku tahu ini antara kamu dan dia. Namun, apakah saya perlu mengingatkan Anda bahwa saya putri Emmet? Tanpa dia, saya tidak akan pernah lahir ke dunia ini. Sebagai putrinya, bagaimana saya bisa berdiri dan melihat Anda mengakhiri hidupnya? Dia adalah ayah saya. Setelah mendengar itu, Jonathan mengerutkan alisnya dan bertanya, Bibi Sofia, apakah Anda lupa siapa yang mengirim seorang pembunuh untuk membunuh Anda tadi malam? Seseorang yang rela menyakiti putri kandungnya tidak berhak hidup di dunia ini. Aku tidak lupa. Sofia menggigit bibir bawahnya begitu erat hingga terlihat seperti akan berdarah. Aku tidak akan pernah lupa bahwa orang terdekat yang kumiliki di dunia ini mencoba mengambil nyawaku tadi malam. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Emmet dan Loretta, yang berlutut di belakangnya. Tatapannya penuh dengan keputusasaan, dan dia benar-benar hancur. Apa yang bisa lebih menghancurkan daripada mengetahui bahwa orang tua saya sendiri ingin mengakhiri hidup saya? Saat dia berbalik, Emmet secara naluriah menundukkan kepalanya, tidak berani menatap matanya. Jonathan, dengarkan aku. Tolong letakkan pistolnya. Sofia memandang Jonathan dan memohon, apakah kamu mau mengakuinya atau tidak, mereka pada akhirnya adalah kakek nenekmu. Bahkan jika Anda memutuskan hubungan dengan keluarga Goldstein, Anda tidak akan pernah bisa mengubah fakta bahwa Anda memiliki hubungan darah dengan mereka. Jika Anda mengakhiri hidup mereka hari ini, saya khawatir Daniel dan Elizabeth tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Lagi pula, orang-orang yang kamu rencanakan untuk dihabisi adalah orang tua ayahmu. Ketika Jonathan mendengar Sofia menyebut orang tuanya, tangannya yang memegang pistol tiba-tiba mulai gemetar. Satu-satunya orang yang secara tidak sengaja dapat mempengaruhi emosinya adalah orang tuanya, Daniel dan Elizabeth. Sejak dia mengingatnya, dia tahu bahwa orang tuanya telah memberinya cinta orang tua terbesar di dunia. Meskipun Daniel adalah putra tertua keluarga Goldstein yang bergengsi, dia akan membawa Jonathan pergi memancing, menangkap udang, atau mendaki gunung setiap hari sepulang kerja. Terkadang, dia bahkan diam-diam mengajak Jonathan berbelanja. Adapun Elizabeth, dia dulunya adalah seorang megabintang. Namun, dia rela menyerahkan kehidupan seorang selebriti dan berhenti menjadi pusat perhatian demi putranya. Sebagai gantinya, dia menukar kehidupan glamornya dengan kehidupan yang membuatnya menyiapkan makanan dan menjahit pakaian untuk Jonathan. Elizabeth berubah dari seorang megabintang yang tidak pernah melangkah di dapur menjadi seorang istri teladan dan ibu bagi putranya. Namun, semua itu berakhir karena kecelakaan mobil itu. Sejak saat itu, Jonathan menjadi yatim piatu yang mengembara di jalanan. Akibatnya, orang yang paling dia benci dalam hidupnya adalah pria yang berlutut di depannya dan secara pribadi menendangnya keluar dari keluarga Goldstein, Emmet. Tidak ada orang lain yang dia benci lebih dari Emmet. Dia membenci Emmet lebih dari dia membenci jenderal musuh yang menikam dadanya dan hampir mengakhiri hidupnya ketika dia berada di medan perang. Jonathan, aku mohon padamu. Silahkan. Melihat Jonathan masih belum menurunkan pistolnya, Sofia tiba-tiba berlutut di depannya. Snob, aku mohon, tolong selamatkan hidup mereka. Jika Anda bersikeras mengambil kehidupan untuk kehidupan, ambil milikku. Ambil nyawaku atas nama mereka. Bibi Sofia, apa yang kamu lakukan? Saat Jonathan melihat Sofia berlutut di depannya, dia buru-buru melangkah maju untuk membantunya berdiri. Silakan berdiri. Aku tidak akan bangun. Dia terus berlutut dengan keras kepala, menolak untuk bangun. Aku tidak akan bangun sampai kamu setuju untuk berhenti. Jika Anda tidak setuju untuk menghentikan ini, saya tidak akan pernah bangun. Bibi Sofia, kamu memaksa tanganku. Jonathan berkata dengan muram. Jika Anda berpikir bahwa saya mendorong Anda ke sudut yang sulit, maka saya. Sofia menggigit bibirnya dan berkata, kalau begitu, biarkan aku menjadi orang jahat. Bibi Sofia, kamu. Jonathan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia menelan kata-katanya. Apalagi yang bisa saya katakan? Jika saya bertekad untuk menghabisi Emmet dan Loretta,
Bahkan Andi tidak dapat menghentikan saya, apalagi Bibi Sofia. Namun, dia berlutut di depanku sekarang. Apa pilihan lain yang saya miliki? Apakah saya benar-benar akan menghabisi Emmet dan Loretta sebelum dia? Bibi Sofia, tolong berdiri. Setelah lama terdiam, akhirnya dia angkat bicara. Terlepas dari itu, meski mendengar kata-kata Jonathan, Sofia terus berlutut dan menolak untuk bangun. Jonathan, jika kamu tidak berjanji padaku, aku tidak akan bangun. Baiklah, berdiri. Saya berjanji. Jonathan menghela napas panjang dan melemparkan pistol di tangannya. Selama bertahun-tahun saya menjadi Asura, begitu saya mengangkat senjata, saya tidak pernah meletakkannya. Selain itu, saya tidak pernah memiliki belas kasihan setiap kali saya menyelesaikan target saya. Ini adalah kebiasaan yang saya kembangkan selama bertahun-tahun di medan perang. Namun, hari ini, saya memecahkan rekor demi Bibi Sofia. Snob, apakah kamu baru saja setuju? Sofia kedua mendengar jawabannya, dia membelalakan matanya karena terkejut dan menatapnya dengan tidak percaya. Bahkan dia sendiri tidak menyangka Jonathan setuju begitu saja. Ya, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sudah membuang senjataku? Jonathan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Berhenti berlutut di tanah. Ini dingin, dan kamu mungkin masuk angin. Jangan khawatir, saya memiliki tubuh yang kuat. Aku tidak akan mudah masuk angin. Sofia menggelengkan kepalanya dengan sikap acuh tak acuh. Setelah itu, dia menatapnya, menggigit bibirnya, dan berkata, "Terima kasih, Sok. Saya tahu saya telah memaksa Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan. Saya minta maaf." Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba meraih kedua tangannya. "Kenapa kau meminta maaf padaku? Jangan lupa bahwa kamu adalah bibiku." Dia meliriknya dengan tenang dan menyatakan, "Aku bisa menyelamatkan hidup mereka, tetapi dengan satu syarat." "Apa itu?" Dia bertanya dengan cemas. "Mulai sekarang, kediaman Goldstein milikmu, dan mereka berdua tidak akan ada hubungannya lagi." Jonathan memandang Emmet dan Loretta, yang masih berlutut di tanah, dan berkata dengan dingin, "Selanjutnya, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak ingin melihat mereka melangkah satu kaki pun ke kediaman Goldstein." Bab 302 Kamu tidak bersalah. Emmet memucat begitu dia mendengar kata-kata itu. Wajahnya pucat pasi dan mengerikan saat dia memikirkan apa yang baru saja dia dengar. Fakta bahwa mereka tidak bisa masuk ke kediaman Goldstein setelah hari ini sama dengan menendang mereka keluar dari keluarga Goldstein. Dia berseru, "Jonathan Goldstein, apa hakmu untuk mengeluarkanku dari keluarga Goldstein? Saya kepala rumah tangga, saya mengambil keputusan dan membuat keputusan dalam keluarga ini." Saat dia berbicara, Emmet menatap tajam ke arah Jonathan dengan tatapan ganas. Lagi pula, tidak ada yang tahu berapa banyak yang telah dia investasikan dan korbankan untuk keluarga dalam kapasitasnya sebagai kepala rumah tangga. Demi mempertahankan kendali keluarga Goldstein, dia berusaha keras untuk mengusir Jonathan dari keluarga, bahkan mengirim orang untuk membunuh putrinya sendiri. Semua yang dia lakukan adalah agar dia bisa duduk dengan nyaman di atas tahta yang telah dia perjuangkan. Namun, terlepas dari semua ini, Jonathan telah menggunakan satu kalimat saja untuk merebut kursinya darinya dan menendangnya keluar dari keluarga untuk but. Bagi Emmet, ini tidak berbeda dengan membunuhnya tepat di tempatnya berdiri. "Hak apa yang saya miliki?" ulangi Jonathan dengan mengejek sebagai tanggapan atas kata-kata Emmet. Dia mencibir dan melanjutkan, "Emmet Goldstein, kurasa ada satu hal yang masih belum jelas. Ini bukan negosiasi. Saya memberitahu Anda dengan tegas bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk bertahan hidup. Entah Anda kehilangan hidup Anda, atau Andanya dari keluarga Goldstein. Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihat wajahmu lagi. Jika saya melakukannya, jangan bermimpi mencari siapapun untuk menyelamatkan hidup Anda. Bukan Sofia dan tentu saja bukan Tuhan sendiri." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, Jonathan berbalik untuk pergi. Dia tidak bisa diganggu untuk melanjutkan sandiwara sia-sia ini dengan Emmet lebih lama lagi. Dia mengarahkan pandangannya pada Andi, yang berlutut tepat di luar pintu masuk, dan berteriak, "Andi Morley." "Ya," mengakui pria itu segera. Dalam sepersekian detik, aura Andi telah mengalami perubahan dramatis, dan dia sekarang dipenuhi dengan niat membunuh.
Dengan ini aku memerintahkanmu untuk memobilisasi 10.000 pengawal Asura di bawah komandomu dan mengelilingi kediaman Goldstein. Jika Emmet tidak pergi dalam waktu setengah jam, Anda memiliki izin saya untuk berbaris lurus dan meratakan tempat itu. Bunuh siapapun yang berani menghalangi jalanmu. Perintah Jonathan dengan suara dingin dan angkuh. Iya Pak, setelah menerima pesanan, Andi tidak repot-repot membantah atau mempertanyakan aspek apapun darinya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Segera setelah itu, dia terhubung dengan bawahannya, dan dia menginstruksikan, kamu memiliki 10 menit berikutnya untuk memobilisasi semua pengawal Asura yang kami miliki. Berkumpul di kediaman Goldstein di Yellowview dan tunggu perintahku. Ingatlah untuk menggunakan perlengkapan tempur lengkap Anda dan bersiaplah untuk pertempuran. Ya, Komandan. Begitu panggilan berakhir, Andi diam-diam berbalik ke arah Jonathan dan berbagi, Pak, saya telah menyampaikan perintah Anda seperti yang diperintahkan. Berlutut, perintah Jonathan dengan acuh tak acuh saat dia melirik Andi sebelum berbalik dan memusatkan perhatiannya lagi pada Emmet. Semua darah telah lama terkuras dari wajah Emmet saat dia berlutut di tanah di depan Jonathan. Kamu masih punya setengah jam lagi untuk mempertimbangkan kembali keputusanmu. Terserah Anda apakah Anda hidup atau mati. Jonathan, mulai Sofia dalam upaya untuk bersyafaat atas nama ayahnya. Namun, Jonathan menyelanya dan menyatakan dengan tegas, inilah intinya, Bibi Sofia. Jika dia tidak pergi dari kediaman Goldstein dalam setengah jam ke depan, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi, Jonathan, mulutnya mulai terbuka saat dia bersiap untuk masuk sekali lagi. Meskipun demikian, Jonathan menyela lagi dan berseru, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Saat itu, ini persis bagaimana dia mengusirku dari keluarga Goldstein. Belum lagi, saya baru berusia 10 tahun saat itu. Petik 2. Lebih dari 10 tahun yang lalu, inilah tepatnya bagaimana keluarga Goldstein memperlakukan Jonathan dan tanpa peringatan. Saat itu, ia masih diliputi duka dan duka atas kematian kedua orang tuanya dan belum sepenuhnya pulih dari traumanya. Bagaimanapun, keluarga Goldstein tidak peduli tentang semua itu dan telah bergerak untuk mengusirnya dari keluarga tanpa ampun. Karena itu, Jonathan sepenuhnya sadar bahwa dia sekarang hanya melakukan kepada Emmet apa yang telah dilakukan padanya pada hari itu. Maafkan aku, Jonathan, gumam Sofia meminta maaf. Semburat sakit hati melintas di matanya sebagai tanggapan atas penyebutan Jonathan tentang apa yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada yang mengerti lebih baik daripada dia bagaimana rasanya sendirian dan tanpa siapapun untuk diandalkan. Saat itu, dia merasa persis seperti ini ketika dia sendirian di luar negeri, dan dia tahu betul bahwa Jonathan pasti telah melalui jauh lebih buruk daripada dia. Paling tidak, dia punya uang untuk namanya, juga keluarga dan rumah. Ini sangat kontras dengan Jonathan, yang tidak punya apa-apa. Tidak perlu meminta maaf padaku. Bukan kamu yang salah, jawab Jonathan datar sambil menatap Sofia sebelum matanya menjadi dingin dan kembali menatap Emmet. Itu adalah mereka. Itu adalah seluruh keluarga Goldstein. Dia menambahkan, saya hanya melakukan kepada mereka apa yang mereka berikan kepada saya saat itu. Saya akan memperlakukan mereka dengan metode yang sama persis seperti yang mereka lakukan dengan saya. Petik 2. Ruang tamu menjadi sunyi senyap setelah pernyataan Jonathan. Pada titik ini, bahkan Sofia tidak bisa memikirkan apapun yang bisa dia katakan untuk membantu bersyafaat atas nama Emmet. Memang, tanpa ragu, semuanya seperti yang telah dijelaskan Jonathan. Saat itu, kesalahan memang terletak pada keluarga Goldstein, dan Jonathan hanya membalas budi dengan keadaan saat ini. Dari tempatnya berdiri, dia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Dia tahu bahwa jika situasinya terbalik dan dia yang berlutut di tanah di depan Emmet, Emmet tidak mungkin melepaskannya dengan mudah. Lagi pula, yang terakhir hampir mengirim Jonathan ke kematiannya pada malam sebelumnya. Setelah keheningan yang berkepanjangan, Emmet akhirnya menyerah dan menundukkan kepalanya dalam penyerahan, menyatakan, kami akan pergi. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan dan meninggalkan kediaman Goldstein. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, seolah-olah tenggorokannya langsung gagal. Suaranya sekarang rendah dan serak dan tanpa energi apapun. Biarkan aku membantumu, ayah. Seru Sofia setelah mendengar kata-kata ayahnya. Dia segera bergegas maju dan membantu mendukung Emmet, yang dilumpuhkan oleh Jonathan, saat dia berjuang untuk bangkit.
Setelah itu, dia segera menggunakan tangannya yang lain untuk memegang Loretta, yang telah tertembak di kakinya, dan membantu mengangkat wanita itu berdiri juga. Hanya dengan kekuatannya saja, dia entah bagaimana berhasil menopang berat total mereka berdua. Terima kasih, Jonathan. Tepat ketika dia tiba di pintu, Sofia tiba-tiba berbalik dan membuat pernyataan itu. Jonathan dengan santai menyalakan sebatang rokok setelah mendengar kata-kata penghargaannya dan menatapnya dengan penuh arti. Dia mengingatkannya, jangan lupa, bagaimanapun, Anda masih bibi saya. Petik 2. Hampir seketika, mata Sofia mulai memerah. Dia mengerutkan bibirnya dan menatap ke langit saat dia dengan gagah berani mencoba melawan air mata yang mengancam akan mengalir di wajahnya. Akhirnya, dia menggigit bibirnya dengan keras dan terus mendukung Emmett dan Loretta saat mereka berjalan menuju pintu masuk utama kediaman Goldstein. Namun, saat dia akan berjalan melewati pintu, dia tiba-tiba disambut oleh pemandangan segerombolan pria kekar berpakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka dengan kasar menghalangi jalannya dan mencegahnya bergerak maju. Selanjutnya, dia melihat seorang lelaki tua mengenakan setelan formal abu-abu melangkah ke kediaman Goldstein dengan tongkat berkepala naga di tangan. Tak terhitung pria kekar lainnya dengan pakaian serba hitam mengikuti di belakangnya. Dengan sekali melihat sekilas, tampak jelas bahwa mereka telah mengepung kediaman Goldstein sepenuhnya. Mencoba pergi, Emmett, kemana? Tanya orang tua berjas abu-abu. Begitu dia melihat Emmett, lelaki tua itu terkekeh dingin dan melangkah maju untuk menghalangi jalan mereka. Nathan, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Emmett dengan heran. Dia telah mengenali lelaki tua berjas abu-abu itu begitu dia melihat yang terakhir. Ini adalah Nathan Zeller, kepala keluarga Zeller, yang merupakan bagian dari 4 keluarga terkemuka di Yellowview. Semua pria yang mengikuti di belakangnya sebenarnya dari tim pengawal pribadinya. Bagaimana menurutmu? Balas Nathan sambil menatap Emmett dengan dingin. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku akan datang untuk meratakan kediaman Goldsteinmu jika kamu tidak memenuhi persyaratanku sebelum matahari terbenam. Anda seharusnya mendapatkan putri promiskuous Anda dan mainan anak laki-lakinya, jika tidak, saya akan meminta keluarga Goldstein membayar darah untuk kejahatan mereka. Apa kau pikir aku bercanda denganmu? Seperti apa neraka nyata, Nathan? Kamu? Saat Emmett mendengar apa yang Nathan katakan, ekspresinya menjadi gelap. Dia belum pernah merasakan penghinaan seperti itu dalam hidupnya sebelumnya. Belum lagi, kedua kakinya dipatahkan oleh Jonathan, dan dia kemudian diusir dari keluarga Goldstein oleh yang terakhir. Pada akhirnya, dia bahkan dihadang oleh Nathan di pintu masuk rumahnya. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga Goldstein. Tidak mungkin dia bisa menerima penghinaan seperti itu. Bagaimana dengan saya? Pada saat itu, Nathan menunjukkan senyum dingin. Emmett, biarkan aku memberitahumu. Jika Anda tidak ingin mati, serahkan putri Anda yang tak tahu malu dan anak mainan itu. Jika tidak, ini akan menjadi akhir dari keluarga Goldstein hari ini. Sofia, pergi dan temukan Jonathan sekarang. Reaksi pertama Emmett setelah mendengar kata-kata Nathan adalah meminta Sofia untuk melarikan diri. Pergi dan temukan Jonathan. Pada titik ini, hanya dia yang bisa menyelamatkanmu. Namun, begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Nathan mengulurkan tangannya dan menghalangi jalan Sofia. Apakah kamu ingin melarikan diri? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa melakukan itu? Datang, ikat jalan ini. Ya, begitu dia memberikan perintahnya, selusin pria bertubuh besar mendekat tanpa ragu-ragu dan mengepung Sofia sepenuhnya. Setelah melihat adegan itu, wajah Sofia menjadi gelap, bertanya dengan cemas, apa yang kalian inginkan? Apa yang kita inginkan? Aku ingin membunuhmu. Dengan tatapan dingin, Nathan menegur dengan keras, tunggu apa lagi? Ikat dia sekarang juga. Ya, segera setelah itu, orang-orang itu meraih lengan Sofia dan menjepitnya ke tanah. Dengan ukuran tubuhnya, tidak mungkin dia bisa mengalahkan selusin pria kuat. Bahkan sebelum dia bisa melawan, dia diikat oleh pria-pria itu. Ikat kedua benda lama ini juga. Setelah melihat Sofia diikat, Nathan menunjukkan tatapan dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Emmett dan Loretta. Karena kalian berdua ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Hari ini, saya akan mengubur seluruh Goldstein bersama cucu saya. Lakukan sekarang. Tepat setelah dia memberi perintah, orang-orang itu mendekat dan menendang Emmett dan Loretta,
yang sama-sama lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Tepat setelah mereka berdua jatuh ke tanah, orang-orang itu mengikat mereka. Dalam sekejap mata, mereka bertiga diikat. Setelah itu, Nathan mengamati mereka dengan dingin. Ada satu lagi yang tersisa. Sofia, di mana Toy Boy yang ada di bawah perawatanmu? Di mana dia? Serahkan dia padaku sekarang. Toy Boy apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kata Sofia sambil menggigit bibirnya. Apakah kamu bermain bodoh denganku? Nathan menyeringai setelah mendengar kata-kata Sofia. Sofia, apakah menurutmu bermain bodoh akan membantumu bertahan? Tandai kata-kata saya, bahkan jika saya harus menggali seluruh Yalevio, saya akan menemukan Toy Boy itu. Kalau begitu, aku akan memotong dagingnya sedikit demi sedikit sampai dia mati. Setelah mengatakan itu, Nathan melambaikan tangannya. Cari dia, jangan biarkan siapapun yang hidup melarikan diri dari keluarga Goldstein. Tangkap semua orang yang masih hidup, dan jangan biarkan siapapun melarikan diri. Ya, saat perintah lain diumumkan, orang-orang itu mengambil senjata mereka dan menyerbu ke halaman. Namun, saat mereka bergegas ke dalamnya, mereka melihat seorang pria muda, yang masih terlihat seperti seorang siswa, tiba-tiba muncul di depan mereka. Tidak perlu mencari, selain aku, tidak ada orang yang masih hidup di halaman. Pemuda itu menjelaskan. Siapa kamu kalau begitu? Ekspresi Nathan menjadi gelap saat dia melihat pemuda itu. Jika aku tidak salah, aku adalah Toy Boy yang kamu sebutkan. Jonathan memandangnya dengan acuh tak acuh. Kau Toy Boy itu. Nathan yang kedua mendengar apa yang dikatakan Jonathan, tatapannya terkunci pada Jonathan dan dipenuhi amarah. Jadi, kamu yang mematahkan tangan dan kaki cucuku. Betul sekali, akulah orangnya. Jonathan tidak punya niat untuk menyangkalnya sama sekali. Sepertinya aku terlalu lunak. Jika saya memukulnya lebih keras, tidak akan ada masalah sekarang. Aku bahkan tidak akan membiarkanmu segerombolan hama menggangguku sekarang. Apa keluarga Zeller ini? Jadi bagaimana jika mereka adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Yalevio? Di mata Jonathan, mereka tidak lebih dari sekelompok manusia biasa yang tidak berguna. Apa katamu? Ekspresi Nathan menjadi gelap setelah dia mendengar kata-kata Jonathan. Dia tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Apa yang baru saja dia katakan? Dia bersikap lunak. Dia telah mematahkan kaki cucuku dan masih punya nyali untuk mengatakan itu. Apakah saya tidak cukup keras? Apakah kamu tidak mendengarnya dengan jelas? Melihat wajah bingung Nathan, Jonathan mengulangi, aku bilang sepertinya aku terlalu lunak. Jika saya melihatnya lagi, saya tidak hanya akan mematahkan tangan dan kakinya, tetapi saya juga akan mengambil nyawanya. Pada saat yang sama, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Zeller. Pada saat itu, tatapan Jonathan berubah menjadi sangat dingin. Begitu dia melihat Sofia diikat oleh mereka, dia memutuskan untuk mengumumkan kematian keluarga Zeller. Sebenarnya, dia tidak memiliki banyak teman dekat di dunia ini, dan Sofia adalah salah satunya. Karena itu, siapapun yang meletakkan tangannya di atasnya mungkin juga menggali kuburan mereka sendiri. Apa katamu, anak muda? Apakah saya salah dengar? Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menghancurkan keluarga Zeller? Nathan mengira dia telah mendengar semacam lelucon. Bahkan Emmet tidak akan berani mengatakan hal seperti itu, apalagi kamu, Toy Boy. Aku berbeda dari Emmet. Setelah mendengar kata-kata Nathan, Jonathan meliriknya dengan samar. Dia tidak berani mematahkan kaki cucumu, tapi aku melakukannya. Pergi ke neraka. Mendengar Jonathan menyebutkan kaki cucunya yang patah lagi, Nathan sangat marah. Tidak heran Sofia, wanita jalang ini, memiliki sesuatu untukmu. Selain memiliki tampilan yang berani, Anda juga memiliki mulut yang berani. Namun, tidak ada gunanya memiliki mulut yang berani. Itu tidak bisa menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, Nathan melambaikan tangannya sambil memberikan perintah. Lakukan, tapi jangan bunuh dia dulu. Jaga dia tetap hidup. Saya ingin menyiksanya perlahan dan memotong dagingnya irisan demi irisan. Saya ingin menunjukkan kepadanya seperti apa rasanya neraka yang sebenarnya. Bab 304 Terminator Iblis. Ya Pak, begitu Nathan memberi perintah, lebih dari selusin pria kekar menyerbu ke arah Jonathan dengan senjata di tangan mereka. Pada saat itu, mata Nathan dipenuhi dengan kebencian. Dia ingin menguliti Jonathan hidup-hidup. Beraninya dia menyakiti cucuku.
Saya ingin Toy Boy memohon saya untuk menyelamatkan hidupnya. Kau ingin mengakhiri hidupku dengan kutu-kutu ini. Menyadari bahwa pria-pria kekar itu menyerbu ke arahnya, Jonathan tidak gentar. Dia bahkan tidak melirik mereka. Nathan, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu meremehkanku? Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan berteriak keras ke halaman depan yang kosong. Andy, cepat ke sini. Ya, Tuan Goldstein. Setelah mendengar kata-kata Jonathan, orang-orang melihat sekilas sosok gelap. Kemudian, seseorang tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu adalah Andy Morley. Sebelum mereka bisa memahami apa yang terjadi, Andy telah berdiri di depan Jonathan. Goldstein. Andy berlutut dengan satu lutut dan menunggu instruksi Jonathan. Beri pelajaran kepada kutu-kutu ini. Aku ingin hidup mereka berakhir. Ingatlah untuk melakukannya dengan benar. Saya tidak ingin darah mereka berceceran di halaman depan. Dia tidak berpikir bahwa mereka sepadan dengan waktu baginya untuk berurusan dengan mereka secara pribadi. Oke, Tuan Goldstein. Setelah mengatakan itu, Andy berbalik menghadap pria kekar. Auranya tiba-tiba berubah. Niat membunuh yang kuat telah memancar darinya. Seolah-olah dia adalah Terminator iblis yang baru saja kembali dari medan perang. Auranya cukup untuk membuat semua orang terkesiap ketakutan. Dengan santai, Jonathan menyalakan sebatang rokok. Aku akan memberimu waktu sampai aku selesai menghisap rokok ini. Apakah itu cukup? Ini lebih dari cukup. Andy dipenuhi dengan kepercayaan diri. Tidak hanya kelompok hama, tetapi dia juga percaya bahwa dia bahkan dapat mengakhiri nyawa puluhan prajurit elit dari 4 pengawal Asura dalam jangka waktu juga. Posisinya sebagai Raja Perang Kantor Asura bukanlah sesuatu yang dia beli dengan uang. Sebaliknya, ia mendapatkannya dengan darah, keringat, dan air mata. Nathan mencibir saat melihat Andy, yang berdiri di depan Jonathan. Dengan senyum dingin dan tatapan menghina di matanya, Nathan berkata kepada Jonathan, "Aku bertanya-tanya di mana kamu menemukan kepercayaan dirimu. Jadi ini dia. Anda memiliki cadangan dengan Anda. Tapi dia sendirian. Saya khawatir akan sulit baginya untuk melindungi hidup Anda yang tidak berharga." Petik 2. Kemudian, dia menoleh ke Andy dan berkata, "Apakah kamu pikir ketika kamu memiliki nama depan yang sama dengan kantor Raja Perang Asura, kamu akan menjadi dia?" Dia berteriak kepada orang-orang kekar, "Teman-teman, turunkan mereka." Keduanya. Dengan lambaian tangannya, orang-orang kekar mengangkat senjata mereka secara bersamaan dan menyerbu ke arah Andy. Sementara itu, Andy dapat melihat bahwa mereka sedang memegang tongkat ayun, tombak, atau parang di tangan mereka. Jika salah satu dari mereka bisa menyerang Andy, dia pasti akan mati atau lumpuh seumur hidup. Meski demikian, Andy tetap tidak terpengaruh saat menghadapi puluhan pria kekar dengan senjata di tangan mereka. Bahkan, dia memandang mereka dengan merendahkan. Senjata kuno, beraninya mereka menggunakan senjata kuno di depanku. Selama bertahun-tahun di medan perang, saya tidak pernah mundur ketika menghadapi ribuan pria dengan senjata mematikan. Kali ini, para pecundang ini bahkan tidak layak pergi ke medan perang. Tapi disinilah mereka, ingin melawan saya. Apakah mereka memiliki keinginan kematian? Tiba-tiba, mereka melihat wajah Andy menjadi gelap saat dia menyerbu ke arah mereka. Hanya dengan satu pukulan, dia menghancurkan kepala pria kekar yang berada di garis depan. Kemudian, dia berbalik dan menyikut pria kekar lainnya. Dia telah berhasil meremukkan tenggorokan pria itu. Setiap kali dia bergerak, itu selalu merupakan pukulan pamungkas. Dia tidak ingin menunda masalah ini lebih lama lagi. Baginya, dia akan mengakhiri hidup seseorang begitu dia bergerak. Di medan perang, tidak ada kesempatan untuk trik kotor. Kelangsungan hidup adalah satu-satunya hal yang penting. Tidak ada yang akan punya waktu luang. Dentang, Andy melanjutkan untuk menendang paha pria kekar itu. Kemudian, dia terus meraih leher pria itu. Menggunakan kekuatannya, dia memutar leher pria itu. Suara retakan terdengar di udara. Pria kekar itu bahkan tidak punya waktu untuk menangis kesakitan ketika dia jatuh ke tanah. Darah mulai menyembur keluar dari lubangnya. Seluruh adegan itu brutal dan kejam. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia telah mengakhiri kehidupan setengah dari pria kekar yang pertama kali menyerang ke depan. Pria kekar lainnya menatap Terminator iblis dengan ketakutan di mata mereka. Hampir seketika, lutut mereka lemas. Kemudian, mereka berbalik dan melarikan diri.
Siapa yang kita bercanda? Apakah dia bahkan manusia? Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia mengakhiri hidup setengah orang kita. Kami adalah pensiunan tentara yang direkrut dari luar negeri. Sebelum ini, kami telah menghadapi banyak situasi brutal dan berdarah. Apalagi kita telah mengakhiri hidup banyak orang. Tapi sepertinya kita bahkan tidak punya kesempatan saat melawan Andi. Bagaimana dia bisa menjadi manusia? Dia adalah iblis. Orang-orang yang tersisa saling bertukar pandang. Bersamaan, mereka berteriak, lari. Tidak ada lagi yang dikatakan. Mereka berbalik dan lari. Begitu Andi menyadari niat mereka, dia tersenyum dingin. Sambil melesat ke depan, dia meraih leher seorang pria kekar dan memelintirnya dengan keras. Dengan suara retak, Andi telah mematahkan leher pria itu. Pria itu bahkan tidak punya waktu untuk menoleh. Apakah kamu mencoba melarikan diri? Apakah saya mengizinkan Anda melakukan itu? Petik 2. Segera, dia mendorong tubuh tak bernyawa itu menjauh. Kemudian, dia menyerang sekali lagi ke kerumunan dan memulai pembantaiannya. Menit-menit berlalu, tidak ada yang selamat di antara lusinan pria kekar begitu cerutu Jonathan habis terbakar di tengah jalan. Itu hanya dalam sekejap mata. Pria kekar yang mengikuti Nathan akhirnya menjadi mayat yang dingin dan tak bernyawa. Saat Nathan melihat situasinya, dia ketakutan setengah mati. Bagaimana ini mungkin? Orang itu menggunakan kurang dari 5 menit untuk mengakhiri hidup para pensiunan tentara. Tapi ini adalah tentara bayaran profesional asing yang saya sewa menggunakan sejumlah besar uang. Apakah ini lelucon? Bahkan 4 pengawal Asura dari kantor Asura tidak akan bisa melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Dengan demikian, seluruh tubuh Nathan bergetar. Melihat Terminator Iblis di depannya, dia berkata, siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Andi, sementara itu, hanya menatapnya dengan dingin. Seolah-olah Andi sedang melihat orang mati. Apakah kamu pikir kamu berhak mengetahui namaku? Baginya, Nathan tidak berbeda dengan mati. Tidak peduli apa identitasnya atau status sosialnya. Oleh karena itu, orang mati tidak akan memenuhi syarat untuk menanyakan namanya. Anda, kata-kata Andi telah membuat Nathan bingung. Keluarga Zeller adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka. Oleh karena itu, sebagai kepala keluarga Zeller, dia merasa tidak mungkin tidak berhak mengetahui nama asli Andi. Itu adalah penghinaan besar baginya. Setelah mengakhiri hidup semua pria kekar itu, Andi menoleh ke arah Jonathan yang berdiri di belakangnya. Goldstein, apakah saya melebihi waktu? Tidak, kamu tidak melakukannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Jonathan melemparkan bagian terakhir puntung rokok ke tanah. Bab 305. Apakah Anda mengancam saya? Itu terdengar baik. Andi menghela napas lega. Dia melihat sekilas pada Nathan, yang sedikit gemetar. Kemudian, dia menoleh ke Jonathan dan berkata, Tuan Goldstein, orang tua ini adalah satu-satunya yang masih hidup. Apakah kamu ingin aku mengakhiri hidupnya juga? Tanpa mengangkat kepalanya, Jonathan menjawab, lakukan. Saat Nathan membawa sekelompok pria kekar untuk memasuki kediaman Goldstein, itu berarti dia sudah hampir mati. Mendengar instruksi Jonathan, Andi menjawab, ya, Tuan Goldstein. Kemudian, dia berjalan ke arah Nathan. Dalam sekejap, jantung Nathan berdetak kencang. Dengan wajah pucat pasi, dia berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana menurutmu? Tanya Andi dingin. Jangan datang ke sini. Melihat Andi semakin dekat, Nathan diliputi oleh ketakutan luar biasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu adalah perasaan yang belum pernah dia alami dalam waktu yang lama. Keluarga Zeller adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Yellowview. Karena Nathan adalah kepala keluarga Zeller, tidak ada yang berani mengancamnya selama bertahun-tahun. Bahkan, dia lupa kapan terakhir kali dia diancam. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Saya Nathan Zeller, kepala keluarga Zeller. Kami salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Yellowview. Jika kamu berani menyakitiku bahkan sedikit saja hari ini, keluarga Zeller tidak akan memaafkanmu. Karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, dia tidak punya pilihan selain menyebutkan keluarga Zeller. Dia ingin menggunakan nama itu untuk menakuti Andi. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Andi tidak akan pernah takut pada keluarga Zeller. Apakah dia bercanda? Saya bahkan tidak akan mengangkat alis jika keempat keluarga bergabung untuk melawan saya. Kenapa dia pikir aku akan takut pada keluarga Zeller sendirian?
Dengan senyum dingin, Andi menjawab, 4 keluarga terkemuka Yaleviu. Keluarga Zeller, di mataku, kamu tidak berharga. Saya tidak takut dengan keluarga Zeller. Bagi saya pikir Anda hanyalah semut yang bisa saya injak. Saya tidak khawatir bahkan jika keempat keluarga bergabung untuk melawan saya. Apa omong kosong tentang keluarga Zeller dan 4 keluarga ini? Mereka tidak berharga di mata kantor Asura. Hanya sebuah instruksi dari Jonathan akan membuat keluarga Zeller dan bahkan seluruh Yaleviu hancur dalam sekejap. Nathan dipenuhi amarah saat menyadari bahwa Andi tampaknya tidak mengkhawatirkan keluarga Zeller. Anak muda, pikirkan baik-baik. Jika Anda berani memancing kemarahan keluarga Zeller, Anda tidak akan bisa mengatasinya. Tidak ada yang akan terjadi padamu setelah kamu mati. Tapi itu tidak akan menjadi hal yang sama jika keluargamu terseret ke dalam kekacauan. Apakah kamu mengancamku? Mendengar ucapan Nathan, wajah Andi menjadi gelap. Tiba-tiba, dia menyerbu ke depan. Mengangkat kakinya, dia menendang perut Nathan dengan keras. Terdengar suara benturan keras. Tendangan itu cukup membuat Nathan, yang telah mengancam Andi, tersungkur dan berlutut di depan Andi. Mata Andi menjadi gelap saat dia menatap pria yang berlutut di depannya. Nathan, tahukah kamu sudah berapa tahun sejak seseorang berani mengancamku? Orang terakhir yang berani melakukannya sudah lama meninggal. Setelah mengatakan itu, Andi mengangkat tangan kirinya dan mencengkram leher Nathan. Dengan bunyi gedebuk, Nathan terlempar dengan keras ke tanah. Setelah itu, Nathan memuntahkan seteguk darah hitam. Sementara itu, dia merasa seolah-olah tubuhnya hancur berantakan. Saat dia melihat Andi mendekatinya perlahan, dia tiba-tiba panik. Anak muda, jangan gegabah. Dalam sekejap, perasaan takut yang belum pernah dia alami sebelumnya memenuhi tubuhnya. Jika kamu berani mengakhiri hidupku, keluarga Zeller tidak akan memaafkanmu. Colin tidak akan melepaskanmu dengan mudah juga. Ketika Andi mendengar nama itu, dia mengerutkan kening. Colin, apakah Anda berbicara tentang Chiliarch of Dragons Skaleguard, Colin Zeller? Saat Nathan menyadari bahwa Andi mengenal Colin, matanya menjadi cerah. Ya, itu dia anakku. Colin putramu. Ekspresi konflik muncul di wajah Andi. Sebagai Raja Perang untuk penjaga sisik naga dari kantor Asura, bagaimana mungkin aku tidak pernah tahu bahwa Chiliarch itu sebenarnya adalah putra Nathan? Faktanya, Colin adalah bawahanku. Melihat konflik di wajah Andi, Nathan berpikir bahwa Andi akhirnya khawatir mendengar nama seseorang yang Nathan kenal. Tanpa penundaan, dia mulai mengancam Andi dengan mengatakan, "Ya, itu benar. Anak muda, izinkan saya memberitahu Anda. Jika Anda berani menyakiti saya, Colin tidak akan memaafkan Anda. Bahkan jika Anda lari ke ujung dunia, dia masih dapat menemukan Anda dan mengakhiri hidup Anda. Selain itu, dia akan mengulitimu hidup-hidup. Selain Anda, seluruh keluarga Anda juga akan menderita." Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Andi hanya bisa tersenyum dingin. Mengakhiri hidupku, kuliti aku hidup-hidup. Nathan, aku tidak membencimu. Tetapi bahkan jika Colin berdiri di sini sekarang, Anda dapat bertanya kepadanya apakah dia berani berbicara seperti itu kepada saya. Begitu dia selesai, Andi tidak ingin membuang waktu lagi. Mengangkat tangan kirinya, dia memberikan pukulan keras. Dia berniat untuk mengakhiri hidup Nathan dengan cepat. Sebelum dia bisa mengayunkan tinjunya, suara gemuruh keras terdengar di luar kediaman Goldstein. Tak lama setelah itu, banyak tentara lapis baja hitam berkumpul dengan cepat di luar kediaman. Mereka semua bersenjata lengkap dengan artileri berat di tangan mereka. Begitu mereka berkumpul, mereka dengan cepat mengarahkan senjata mereka ke kediaman Goldstein. Pada saat yang sama, ada banyak truk dan tank militer yang mengelilingi seluruh kediaman Goldstein. Wah, apa yang terjadi? Bingung, Nathan merasa situasinya sangat membingungkan. Pada saat yang sama, ekspresi wajah Emmet dan Loretta juga berubah. Apakah ini tentara? Mengapa mereka mengelilingi kediaman? Sementara semua orang tercengang, seorang prajurit lapis baja hitam yang memegang artileri berat memasuki kediaman Goldstein dengan cepat. Dia kemudian berlutut dengan satu lutut di depan Andi. Dengan sungguh-sungguh, dia berkata, "Salam, Komandan. Mengikuti perintah Anda, 100.000 penjaga skala naga dari kantor Asura telah berkumpul di luar. Komandan, tolong berikan perintahmu." Petik 2. Bangun. Andi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Prajurit itu segera berdiri. Nathan,
Sementara itu, menyaksikan seluruh percakapan dengan ekspresi ngeri. Komandan penjaga skala naga dari kantor Asura. Di dunia, hanya ada 2 orang yang layak disebut komandan oleh penjaga skala naga. Terlebih lagi, hanya 2 orang itu yang bisa memberi perintah kepada 100.000 Asura Guard di tim Dragon Scale Guard. Salah satunya adalah Asura sendiri. Yang lainnya adalah Andy Morelli, salah satu dari 4 Raja Perang kantor Asura. Kamu sebenarnya Andy Morelli. Saat itu Nathan merasa lututnya lemas. Tiba-tiba, getaran dingin menjalari tulang punggungnya. Bab 306 saatnya kamu pergi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi Andy Morelli? Pria itu adalah salah satu dari 4 Raja Perang kantor Asura. Dia juga orang yang memimpin 100.000 penjaga skala naga. Kenapa dia berlutut di depan Toy Boy Sofia? Tapi Andy, sebagai salah satu Raja Perang, hanya mendengarkan perintah satu orang di dunia ini. Itu adalah Asura sendiri, orang yang legendaris dan misterius. Setelah melihat ekspresi bingung Nathan, Andy meliriknya dengan dingin. Bukankah aku sudah memberitahumu namaku sejak tadi? Putramu ada di kantor Asura. Bukankah dia memberitahumu siapa master sebenarnya dari Dragon Scale Guard? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Pasti ada yang salah di suatu tempat. Nathan tampak putus asa. Dia tidak mau percaya apa yang telah terjadi. Memang, Colin telah memberitahunya tentang master sebenarnya dari Dragon Scale Guard. Juga, Colin telah memberitahu Nathan bahwa Andy, Raja Perang untuk penjaga sisik naga, adalah atasannya. Tapi kenapa Andy ada di sini di kediaman Goldstein? Mengapa dia berlutut di depan seorang toy boy? Bagaimana ini mungkin? Andy terus menatap Nathan dengan dingin. Sepertinya putramu tidak memberitahumu siapa master sebenarnya dari Dragon Scale Guard. Jika itu masalahnya, saya pikir dia tidak bisa menjadi Chiliarch lagi. Jika dia bahkan tidak tahu siapa yang dia layani, apa gunanya dia menjadi seorang Chiliarch? Karena itu, Andy berbalik untuk melihat prajurit yang berdiri di depannya. Sampaikan perintahku kepada yang lain. Colin Zeller, Chiliarch of Dragon Scale Guard, secara resmi diberhentikan dari posisinya mulai hari ini dan seterusnya. Juga, dia akan ditahan selama 1 tahun. Dia tidak akan diizinkan keluar dari base camp untuk Camp Dragon Scale Guard. Mereka yang melanggar perintah ini akan mengakhiri hidup mereka tanpa belas kasihan. Ya Pak, dengan mengatakan itu, prajurit itu segera berjalan keluar. Setelah dia pergi, Nathan akhirnya menyadari bahwa dia dalam masalah besar. Sebelumnya, Asura telah membawa 8 tim pengawal Asura untuk menaklukkan Yaleview. Keluarga Zeller mampu bertahan dari pembantaian dan menjadi salah satu dari 4 keluarga terkemuka Yaleview karena putra Nathan adalah kepala kantor Asura. Sekarang putranya telah diberhentikan, itu berarti keluarga Zeller juga akan berada dalam masalah. Sambil menggertakkan giginya, Nathan berkata, Andy, ini tidak ada hubungannya dengan anakku. Anda dapat membalas dendam pada saya, tetapi jangan menyeret putra saya ke dalam masalah ini. Setelah mendengar komentarnya, Andy memberinya tatapan dingin lagi. Jika putra Anda terlibat dalam masalah ini, dia tidak akan hanya dikurung selama 1 tahun. Aku akan segera mengakhiri hidupnya. Cukup, berhenti bicara omong kosong. Sudah waktunya bagimu untuk pergi. Begitu dia selesai, Andy menjentikkan pergelangan tangannya. Sebuah pistol hitam muncul di tangannya. Dia segera menarik pelatuknya. Suara tembakan yang keras terdengar. Peluru berwarna emas itu langsung mengenai kepala Nathan. Berdebar. Dengan mata bingung, Nathan merosot dengan keras ke tanah. Dia telah meninggal dengan keluhan yang belum terselesaikan. Sampai akhirnya, dia tidak mengerti di mana letak kesalahannya. Dia tidak tahu mengapa keluarga Zeller dihancurkan. Pada saat yang sama, dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan untuk menyinggung Andy. Terlebih lagi, dia tidak tahu mengapa Andy mau mendengarkan Toy Boy itu. Mungkinkah, sebelum Nathan kehilangan kesadarannya, dia akhirnya memahaminya. Di seluruh dunia, Andy hanya akan mendengarkan perintah dari satu orang tertentu. Pria itu adalah Asura. Saat Nathan jatuh ke tanah, Andy berbalik untuk melihat Jonathan. Goldstein, aku telah mengakhiri hidup para kutu. Apakah Anda memiliki instruksi lebih lanjut? Setelah memberinya tatapan acuh tak acuh, Jonathan berkata, itu saja. Terus berlutut di sini. Ya, Tuan Goldstein. Tanpa berkata apa-apa lagi, Andy langsung berlutut di tanah. Pada saat yang sama,
Jonathan berjalan ke Sofia dengan tergesa-gesa. Dia dengan cepat mengendurkan tali di tubuhnya. Adapun Emmett dan Loretta, dia bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Dia tidak peduli dengan kesejahteraan kedua orang itu. "Bibi Sofia, kamu baik-baik saja?" Jonathan bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja." Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Sofia tampak sadar diri ketika dia memandangnya. Bukan karena dia takut padanya. Sebaliknya, dia merasa sulit untuk menerima perubahan mendadak dalam identitasnya. Sebelumnya, dia bisa menggunakan statusnya sebagai penatua untuk menggertaknya sesekali dan menjentikkan dahinya berkali-kali. Begitu dia tahu bahwa dia adalah Asura yang legendaris, dia menyadari bahwa dia tidak akan lagi berani menyentuhnya bahkan jika dia diizinkan melakukannya. Apa lelucon, Jonathan bahkan tidak perlu mengangkat jarinya. Hanya dengan sepatah kata, dia bisa memerintahkan 100.000 pengawal Asura untuk menghancurkan kediaman Goldstein kapanpun dia mau. Bahkan Andi, salah satu dari kantor 4 Raja Perang Asura yang terkenal, hanya bisa berlutut di tanah dengan patuh. Demonic Terminator yang legendaris bahkan tidak berani berdiri tanpa instruksi Jonathan. Aku bahkan tidak berani menjentikkan dahinya lagi. Saya tidak ingin memiliki keinginan kematian. Bibi Sofia, kamu tidak perlu canggung denganku. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menjadi Jonathan, loh. Setelah melihat sorot tidak nyaman di matanya, Jonathan hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Sejak awal, dia tahu bahwa situasinya tidak akan terhindarkan saat identitasnya terungkap. Itu seperti yang dia harapkan. Saat identitasnya terungkap, dia menyadari perasaan jauh antara dirinya dan Sofia. Oke, aku mengerti. Bahkan setelah mendengar kata-katanya, kecanggungan Sofia tidak langsung hilang. Sebaliknya, dia meraba-raba untuk melepaskan tali pada Emmett dan Loretta. Setelah membantu mereka, dia menambahkan, Jonathan, jika tidak ada yang lain, saya akan mengirim mereka ke rumah sakit. Jika kita menundanya lebih lama lagi, aku khawatir mereka mungkin memiliki beberapa masalah. Dia terus mencari ke sana kemari. Ia seperti tidak berani menatap langsung ke mata Jonathan. Aku akan mengatur seseorang untuk menjemputmu. Dia memutuskan untuk tidak memaksanya berperilaku seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia menoleh ke Andi dan berkata, suruh beberapa orang mengirim mereka ke rumah sakit. Ya, Tuan Goldstein. Dengan anggukan, Andi berdiri dan pergi. Ada tentara yang sudah menunggu mereka di pintu masuk ketika Sofia berjalan keluar bersama Emmett dan Loretta. Saat mereka berjalan keluar dari kediaman, mereka segera melihat tentara lapis baja hitam. Sepintas, mereka kagum karena mereka tidak tahu berapa banyak orang yang ada di sana. Selain itu, mereka tidak dapat melihat wajah dengan jelas. Itu karena semua prajurit mengenakan seragam yang sama dan memiliki postur yang sama. Semuanya sama, termasuk ekspresi di mata mereka. Tatapan mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat itu, senjata diarahkan ke kediaman Goldstein. Sementara itu, tangan mereka diletakkan di pelatuk. Seolah-olah mereka sedang menunggu pesanan. Perintah yang akan memerintahkan mereka untuk menghancurkan kediaman Goldstein kapan saja. Bab 307 itu salahku. Mes, Sofia, silakan masuk ke mobil. Petik 2. Andi secara pribadi melangkah maju dan membukakan pintu mobil untuknya. Oke, Sofia mengangguk dan memilah-milah pikirannya. Dia kemudian membantu Emmett dan Loretta masuk ke SUV militer satu demi satu. Melihat keluar jendela kendaraan, mereka melihat tentara lapis baja yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan Emmett memiliki emosi yang campur aduk seketika. Dia tidak pernah bermimpi bahwa anak terlantar yang diusir dari keluarga Goldstein olehnya lebih dari 10 tahun yang lalu suatu hari nanti akan kembali seperti itu. Asura, anak terlantar itu adalah Asura yang legendaris. Bagaimana ini mungkin? Bahkan pada saat itu, Emmett masih tidak bisa menerima bahwa anak terlantar yang diusir dari keluarga Goldstein dan dilarang menginjakkan kaki di Yellowview selama sisa hidupnya ternyata adalah pria seperti dewa yang legendaris. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa Jonathan menjadi Asura? Ayah, berhenti menonton. Ayo pergi. Melihat mata Emmett yang dipenuhi dengan emosi yang rumit, Sofia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara untuk menyela pikirannya. Sofia, apakah menurutmu aku membuat pilihan yang salah saat itu? Mata Emmett berkilat bingung. Dia berpikir bahwa jika dia tidak mengusir Jonathan dari keluarga dan Yellowview dan mempertahankannya,
keluarga Goldstein mungkin sudah menjadi kepala dari 4 keluarga terkemuka. Keluarga Zeller bisa menjadi salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Yellowview dengan hanya memiliki 1 Chiliarch dari Dragon Scale Guard. Jadi, dengan Jonathan, bisakah keluarga Goldstein menjadi keluarga elit terbesar di Canaya? Memikirkan itu, Emmet tidak ingin apa-apa selain menamparkan wajahnya sendiri. Oh, Emmet, Anda cerdas dan bisa memprediksi apa saja. Meskipun begitu, Anda tidak pernah menyangka bahwa anak terlantar itu akan menjadi manusia dewa legendaris Asura yang memimpin 8 pengawal Asura untuk menyapu dan menaklukkan seluruh Canaya. 4 keluarga terkemuka tidak berguna. Di depan kantor Asura, mereka hanya semut. Jonathan dapat meratakan seluruh Yellowview hanya dengan 1 langkah. Apa yang istimewa dari keluarga Zeller yang kuat, salah satu dari 4 keluarga terkemuka? Hanya dengan 1 perintah, Andi bisa menghancurkan mereka sendirian. Dibandingkan dengan kantor Asura, 4 keluarga terkemuka Yellowview bahkan tidak layak disebut. Mendengar kata-kata Emmet, Sofia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Ayah, alasan kenapa aku masih mau berada di sisimu bukan karena menurutku apa yang kamu lakukan itu benar atau salah, tapi karena aku putrimu. Kaulah yang membawaku ke dunia ini. Dia melanjutkan, selain itu, saya tidak punya pilihan. Aku tidak bisa melihatmu mati di depanku. Untuk apa yang disebut keluarga Goldstein dan yang disebut posisi sebagai kepala keluarga, Anda telah melakukan begitu banyak kesalahan selama bertahun-tahun. Tahun itu ketika Daniel dan istrinya baru saja meninggal, Anda menendang satu-satunya garis keturunan mereka di dunia ini keluar dari rumah. Jika mereka tahu tentang ini, mereka tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika mereka menjadi hantu. Bahkan jika mereka melakukan sesuatu yang salah, dia masih bergegas ke depan dan melindungi mereka. Pada saat itu, keluarga Goldstein tidak terus-menerus berkelahi, kasar, dan licik satu sama lain. Mereka hanya memiliki kasih sayang keluarga. Namun, setelah kematian Daniel dan istrinya yang tak terduga, seluruh keluarga Goldstein tampaknya telah berubah dalam sekejap. Mereka menjadi berhati dingin, acuh tak acuh, dan tanpa jejak kasih sayang. Di mata orang lain, hanya ada keuntungan pribadi dalam keluarga Goldstein. Mereka sama sekali tidak mempedulikan kasih sayang keluarga. Aku melakukan ini untuk keluarga Goldstein. Emmet hanya bisa menundukkan kepalanya saat mendengar apa yang dikatakan Sofia. Dia memberi dirinya alasan bahwa dia bahkan tidak percaya dirinya akan mengatakannya. Untuk keluarga Goldstein, mendengar itu, Sofia hanya bisa mencibir, apakah kamu sendiri percaya alasan ini? Untuk keluarga Goldstein, Anda mengusir Jonathan dari rumah setelah Daniel dan istrinya baru saja meninggal. Untuk keluarga Goldstein, Anda mengirim seseorang untuk membunuh putri Anda. Ini sama sekali bukan untuk keluarga Goldstein tetapi kamu, kan? Petik 2. Sofia tidak ragu untuk mengekspos Emmet. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri dan posisinya sebagai kepala keluarga. Mendengar kata-kata Sofia, Emmet mencoba menjelaskan dirinya sendiri dengan kepala tertunduk. Jika saya mengirim seseorang untuk membunuh Anda dan Jonathan, keluarga Zeller akan memimpin pasukan mereka untuk menghancurkan keluarga kami. Saya melakukannya untuk keluarga kami. Saya tidak punya pilihan selain mengorbankan Anda dan Jonathan. Anda baru saja melihat bahwa Nathan secara pribadi memimpin pasukan ke keluarga kami. Jika Jonathan tidak ada di sana, siapa yang bisa melindungi keluarga kita? Sofia mencibir, kamu harus mengorbankan putri dan cucumu untuk keluarga kita. Nathan memusnahkan dan membuat darah keluarga Goldstein berceceran demi cucunya, tapi kau. Anda ingin membuat putri dan cucu Anda mati untuk apa yang disebut keluarga Goldstein. Emmet, jika bukan karena aku menjadi putrimu, bahkan aku akan meremehkanmu. Alasan mengapa Sofia masih duduk di sana dan berada di sisi Emmet dan Loretta bukanlah karena dia telah memaafkan mereka berdua. Itu karena dia tidak kejam seperti mereka berdua. Dia tidak tega melihat orang tuanya meninggal di hadapannya. Berhenti bicara dan tinggalkan aku sendiri untuk sementara waktu. Kepala Emmet menunduk, dan ekspresinya muram. Di sisi lain, ketika Loretta mendengar apa yang dikatakan Sofia, wajahnya langsung terlihat bingung. Pada saat dia berada di Jadeborough, dia memaksa dan memikat Jonathan kembali ke Yellowview menggunakan gelar penerus keluarga Goldstein. Setelah dia ditolak oleh Jonathan, dia bahkan memarahinya. Sepertinya kata-kata yang dia ucapkan saat itu terasa seperti tamparan keras yang mendarat di wajahnya.
Pada saat itu, dia merasa seperti orang bodoh. Di depan Asura, apalagi gelar penerus keluarga Goldstein belaka, bahkan seluruh keluarga Goldstein mungkin seperti semut di matanya. Mobil perlahan melaju keluar dari kediaman Goldstein. Kepala Emmet menjadi semakin rendah saat dia melihat barisan prajurit lapis baja hitam di luar jendela. Tubuhnya menjadi semakin bungkuk. Tiba-tiba, dia menatap Sofia dan berkata, "Sofia, maafkan aku. Itu salahku." Setelah mengatakan itu, Emmet tampaknya telah berusia beberapa dekade. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya kepada siapapun dalam hidupnya, apalagi putrinya. Bab 308 hapus mereka semua. Saat Emmet menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya, Sofia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dan berkata, "Bukan aku yang harus kamu minta maaf, tapi Jonathan. Apakah Anda tahu bagaimana dia bertahan dalam 10 tahun terakhir? Apakah Anda tahu apa artinya seorang anak remaja diusir dari rumah oleh Anda dan tidak diizinkan masuk ke Yellowview selama sisa hidupnya? Itu berarti Anda telah membawanya ke jalan buntu. Tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup kecuali terus bergerak maju." Petik 2. Sofia tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Ya, dia tidak bisa tenang sama sekali. Itu karena itu keponakannya, satu-satunya garis keturunan kakak laki-laki dan ipar perempuannya di dunia. Itu sebabnya dia tidak bisa tenang. Namun, itu semua berkat kalian. Kalau tidak, bagaimana Jonathan bisa menjadi pria legendaris itu? Kata Sofia. Asura, itulah satu-satunya dewa yang ada di benak banyak orang di seluruh Canaya. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, satu orang itu telah memimpin 4 raja perang dan 8 pengawal Asura untuk menyapu dan menaklukkan seluruh Canaya. Itu juga karena dia bawa Canaya berubah dari dunia yang dilanda perang yang runtuh menjadi negara dengan perdamaian jangka pendek. Semua itu disebabkan oleh seorang pria yang datang entah dari mana. Meskipun begitu, Sofia tidak pernah membayangkan bahwa pria legendaris seperti dewa itu akan menjadi keponakannya. Itu tidak diragukan lagi, tidak bisa dipercaya. Jika bukan karena fakta bahwa dia melihat tentara berbaju hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan cepat di pintu kediaman Goldstein dalam waktu 10 menit karena perintah dari Jonathan dan mengarahkan senjata mereka ke kediaman, dia tidak akan mempercayainya. Jonathan adalah Asura, lupakan tentang itu. Bahkan jika aku berlutut di depannya, dia mungkin tidak akan memaafkanku. Emmet tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar Sofia memintanya untuk meminta maaf kepada Jonathan. Tidak mungkin. Lebih dari 10 tahun yang lalu, saya adalah orang yang menendang Jonathan keluar dari rumahnya dan keluar dari Yellowview. Jonathan baru berusia 10 tahun saat itu. Lebih dari 10 tahun kemudian, Emmet bahkan mengirim seseorang untuk membunuh Jonathan. Bagaimana bisa Jonathan memaafkannya setelah semua itu? Pria itu tidak mengakhiri Emmet karena Sofia. Jika tidak, Emmet mungkin sudah mati oleh tembakan Jonathan. Jika Anda benar-benar bertobat dan tahu bahwa Anda salah, saya pikir Jonathan akan memberi Anda kesempatan. Sofia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jonathan bukan orang yang tidak punya hati. Jika tidak, ketika dia memimpin ratusan ribu pasukannya untuk menenangkan Yellowview beberapa tahun yang lalu, dia pasti sudah menghancurkan keluarga Goldstein. Keluarga bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memprovokasi Jonathan lagi dan lagi. Namun, aku harap kamu tahu bahwa kamu salah, bukan karena Jonathan menjadi Asura. Jika ini alasanmu untuk bertobat, lupakan keengganan Jonathan untuk memaafkanmu, bahkan aku tidak akan memaafkan kalian berdua. Keheningan memenuhi seluruh mobil setelah mendengar kata-kata Sofia. Hanya napas semua orang yang terdengar. Mobil itu bergerak cepat di antara gedung-gedung tinggi. Di sisi lain, di halaman kediaman Goldstein, Jonathan menyalakan sebatang rokok dan duduk di atas batu. Batu itu adalah teman bermain terbaiknya saat masih kecil. Setiap kali Daniel pergi bekerja, Jonathan suka duduk diam di atas batu sendirian. Dia menyaksikan burung-burung terbang di langit dan semut-semut merangkak di tanah. Dia belum pernah kembali ke sana selama lebih dari 10 tahun. Itu berarti sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali dia duduk di atas batu itu. Ayah, Ibu, apakah kamu melihat ini? Setelah lebih dari 10 tahun, saya kembali. Namun, kali ini, tidak ada yang bisa mengusirku dari rumah lagi. Tidak ada yang akan menghentikan saya menginjakkan kaki di Yellowview lagi. Putramu telah tumbuh dan menjadi lebih kuat. Apakah kalian berdua melihat ini?
Jonathan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke langit. Sementara itu, setelah Sofia masuk ke mobil, Andy masuk dari pintu dan berkata, "Tuan Goldstein, mereka sudah naik mobil." "Oke." Jonathan lalu mengangguk dan hanya melambai. "Silahkan duduk." "Oke, Tuan Goldstein." Atas perintah Jonathan, Andy tidak lagi berlutut. Dia menemukan sebuah batu dan duduk di depan Jonathan. "Ten, Goldstein, apa yang akan kamu lakukan dengan keluarga Zeller?" tanya Andy. Kematian Nathan tidak berarti bahwa keluarga Zeller berakhir untuk selamanya. Masih ada putranya dan ratusan anggota dari seluruh keluarga Zeller. Juga, ada putra Nathan yang lain, yang merupakan kepala pasukan penjaga sisik naga di kantor Asura. Jonathan menjawab dengan acuh tak acuh, "Bersihkan semuanya. Mulai sekarang, saya tidak ingin melihat Yaleviu memiliki 4 keluarga terkemuka atau keluarga Zeller. Apakah kamu mengerti?" "Dimengerti, Tuan Goldstein." Saat Andy mendengar apa yang dikatakan Jonathan, dia langsung terkejut. Andy sangat menyadari beratnya kata-kata Jonathan. Dia juga tahu apa artinya. Sejak hari itu, 4 keluarga terkemuka tidak akan ada lagi di Yaleviu. Karena kata-kata Jonathan, 4 keluarga terkemuka yang mendominasi yang menguasai setengah dari Yaleviu akan dimusnahkan. Mereka akan benar-benar hancur. "Tunggu sebentar, saya ingat bahwa keluarga Morley Anda juga salah satu dari 4 keluarga terkemuka, kan?" Jonathan dengan santai menjentikkan abu rokok sambil menatap Andy. Mendengar itu, wajah Andy langsung memucat. Dia kemudian berdiri tiba-tiba dan, dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di depan Jonathan. "Ten, Goldstein, izinkan saya menjelaskan. Keluarga Morley tidak pernah ingin menjadi salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Yaleviu." Andy melanjutkan, "Gelar 4 keluarga terkemuka dibuat oleh orang luar, dan keluarga Morley tidak ada hubungannya dengan ini. Selain itu, saya memperingatkan mereka sejak lama bahwa mereka tidak diizinkan menggunakan reputasi saya untuk mendominasi dan menggertak keluarga lemah lainnya. Goldstein, selama bertahun-tahun, keluarga Morley tidak pernah terlibat dalam apapun di Yaleviu. Juga, kami tidak pernah menggunakan gelar untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan." Kata-kata Jonathan sangat membuatnya takut. Andy selalu tinggi dan perkasa ketika dia berada di depan orang luar, 100.000 penjaga skala naga berada di bawah komandonya, dan tindakannya dapat menentukan kelangsungan hidup seluruh bangsa. Dia adalah raja perang di kantor Asura dan mengendalikan kehidupan banyak orang. Namun, di hadapan Jonathan, Andy hanyalah orang beruntung yang dipilih oleh Jonathan sendiri. Dia sangat menyadari bagaimana dia bisa memegang gelar raja perang. Andy juga menyadari bahwa hanya sepatah kata dari Jonathan akan cukup baginya untuk dicopot dari gelarnya kapan saja. Dia mungkin juga mengubah gelarnya dalam satu malam dari Raja Perang di kantor Asura menjadi tahanan. Bab 309 Ikuti aku ke perang, santai. Aku hanya bertanya. Jonathan melirik Andy ketika dia melihat wajah Andy menjadi pucat karena ketakutan dan berkata, "Kamu hanya perlu memberitahuku jika keluarga Morley adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka. Ya atau tidak?" "Ya," kata Andy dengan kepala tertunduk. "Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak ingin melihat ada 4 keluarga terkemuka di Yaleviu, termasuk keluarga Morley." "Apakah kamu mengerti?" kata Jonathan sambil menatap Andy. "Saya mengerti," jawab Andy tanpa melihat ke atas. "Keluarga Morley mungkin ada, tetapi keluarga Morley dari 4 keluarga terkemuka harus menghilang. Apa kau mengerti?" Tatapan Jonathan menyapu Andy, dan dia berdiri, berjalan menuju ruang tamu. Pesannya jelas, keluarga Morley bisa hidup, tetapi 4 keluarga terkemuka harus mati. 4 keluarga terkemuka mengandalkan reputasi kantor Asura untuk perlindungan dan melakukan banyak dosa selama bertahun-tahun. Bahkan seorang ciliar kecil dari pengawal skala naga bisa membuat keluarga Zeller menjadi salah satu dari 4 keluarga terkemuka. Lalu bagaimana dengan keluarga lainnya? Siapa yang bisa yakin bahwa kantor Asura tidak terlibat dalam hal itu? "Saya mengerti, Tuan Goldstein." Andy langsung tersadar kembali ketika mendengar kata-kata Jonathan dan berjalan keluar pintu dengan ekspresi dingin di wajahnya. Di luar berdiri tentara yang tak terhitung jumlahnya dengan senjata menunjuk ke arah kediaman Goldstein. Mereka hanya bisa berjaga-jaga tanpa perintah Andy. "Perhatian, pengawal skala naga, atas perintahku." Aura Andy berubah saat dia melangkah keluar. Dia seperti pisau tajam yang terhunus, dan dia berkata,
ikuti aku ke dalam perang sekarang juga. Iya Pak, para prajurit berbaju hitam mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga ketika mereka mendengar Andi mengatakan perang. Nasib seorang prajurit adalah pergi berperang dan membunuh musuh-musuh mereka. Tidak peduli siapa musuhnya dan kemana mereka akan bertarung, yang perlu mereka lakukan adalah mematuhi perintah dan membunuh. Ayo pergi, mengikuti perintah Andi, raungan keras memenuhi udara. Tentara yang tak terhitung jumlahnya dengan baju besi hitam langsung memegang senjata mereka dan naik ke kendaraan. Banyak tank militer mulai dengan suara menggelegar dan menghancurkan tanah yang mereka lewati. Di ruang tamu keluarga Zeller di Yellowview, putra tertua Nathan, Michael, bertanggung jawab atas keluarga Zeller saat dia tidak ada. Pada saat itu, Michael agak gelisah. Di depannya ada beberapa anggota keluarga Zeller. Mereka menatapnya dan menunggu tanggapannya. Michael, bagaimana situasi di pihak Nathan? Kenapa tidak ada kabar setelah dia pergi begitu lama? Logikanya, dia seharusnya berurusan dengan keluarga Goldstein dalam waktu setengah jam dengan kemampuan mereka yang kurang. Betul sekali, Michael, mengapa Anda tidak menelepon dan menanyakan bagaimana situasinya? Ketika Nathan membawa orang-orang untuk menyerang keluarga Goldstein, anggota keluarga Zeller sedang menunggu tanggapannya. Menghabisi keluarga Goldstein bukanlah hal yang penting bagi keluarga Zeller. Namun, bisnis dan wilayah keluarga Goldstein menjadi perhatian besar mereka. Nathan memiliki keputusan akhir tentang bagaimana barang-barang itu didistribusikan, kepada siapa barang-barang itu diberikan, dan siapa yang akan bertanggung jawab atas barang-barang itu. Itulah sebabnya semakin awal mereka pergi ke sana dan menunggu, semakin tinggi peluang mereka untuk mendapatkan potongan kue yang lebih besar. Saya mencoba menelepon, tetapi teleponnya tidak tersambung. Wajah Michael gelap, dan dia berkata, saya telah mengirim orang ke kediaman Goldstein. Jika tidak ada yang salah, harus ada tanggapan segera. Kelompok itu cemas, dan Michael sendiri juga. Kaki Mason dipatahkan oleh pelacur promiskuous keluarga Goldstein dan anak mainannya. Apalagi dia anakku satu-satunya. Siapa yang akan mengambil alih keluarga besar Zeller jika terjadi sesuatu pada Troy? Itulah mengapa Michael adalah orang yang paling cemas di seluruh keluarga Zeller setelah Nathan. Dia tidak sabar untuk menghancurkan wajah Sofia. Michael sedang terburu-buru untuk mematahkan anggota badan Jonathan dan membuat yang terakhir memohon kematian. Zeller, berita buruk. Tepat ketika Michael menyelesaikan kalimatnya, seorang pelayan dengan panik bergegas masuk tiba-tiba. Michael mengerutkan kening ketika dia melihat sikap pelayan yang bingung dan memarahi. Ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Berbicara. Zeller, ada banyak tentara di luar. Mereka telah mengepung kediaman Zeller. Jawab pelayan itu dengan cemas. Apa katamu? Sekelompok tentara mengepung kediaman Zeller. Ekspresi Michael berubah ketika dia mendengar itu dan bertanya, di mana? Bawa aku ke sana. Tepat di luar, pelayan itu segera memimpin jalan, mendengar perintah Michael. Ketika Michael melangkah keluar dari ruang tamu, dia melihat seorang pria parubaya mengenakan pakaian militer berdiri di halaman kediaman Zeller. Di belakangnya ada lebih dari 10 tentara berbaju hitam. Siapa kalian semua? Siapa yang mengizinkan kalian semua masuk tanpa izin ke kediaman Zeller? Apakah Anda tahu di mana ini? Michael tidak menahan diri ketika dia melihat prajurit parubaya itu. Bukankah mereka hanya prajurit biasa? Apa yang harus ditakuti? Ada orang-orang dari Zeller yang memegang posisi penting di kantor Asura. Tidak perlu takut pada beberapa tentara. Pelanggaran. Prajurit parubaya itu dengan dingin tertawa ketika mendengar itu dan bertanya, apakah kediaman Zeller adalah pangkalan militer? Beraninya kamu menggunakan kata pelanggaran. Potong omong kosongnya. Siapa yang menyuruhmu mengelilingi kediaman Zeller? Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda yakin saya akan memanggil kantor Asura saat ini? Kata Michael dengan ekspresi kesal. Telepon kantor Asura. Prajurit parubaya itu tidak bisa menahan tawanya ketika dia mendengar kata-kata Michael dan berkata, saya pikir Anda tidak akan menelepon kantor Asura tetapi Colin Zeller. Kamu tahu Colin? Kejutan melintas di wajah Michael ketika dia mendengar tentara itu menyebut nama Colin. Tentu saja, Colin, petinggi dari penjaga sisik naga di kantor Asura. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang dia? Kata prajurit parubaya itu sambil tertawa. Karena kamu mengenalnya, beraninya kamu mengelilingi kediaman Zeller. Ekspresi Michael berubah dingin, dan dia mengancam,
Apakah kamu yakin aku bisa membuatmu dipecat secara instan hanya dengan menelepon? Saya tidak. Prajurit Parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu menelepon. Colin saat ini dikurung di ruang isolasi. Tanyakan padanya apakah dia berani melangkah keluar dari kamp militer tanpa perintah saya. Pesanan Anda. Ekspresi Michael berubah ketika dia mendengar itu, dan perasaan takut memenuhi dirinya. Siapa sebenarnya kamu? Dia bertanya. Bab 310 Pengepungan. Andy Morley. Prajurit Parubaya itu dengan santai menyebut namanya. Saat Michael mendengar nama itu, kakinya langsung terasa seperti jeli, dan dia hampir berlutut di tempat. Andy Morley, orang legendaris yang mengendalikan 100.000 penjaga skala naga dan juga salah satu dari 4 raja perang kantor Asura yang dipilih oleh Asura secara pribadi. Terminator Iblis, Andy Morley. Apa yang dia lakukan di sini? Tidak ada permusuhan di antara kita, tapi kenapa dia tiba-tiba memimpin pasukan untuk mengepung kediaman Zeller? Komandan Morley, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kita melakukan sesuatu yang salah dan menyinggung kantor Asura? Atau adakah orang bodoh dari keluarga Zeller yang mengacak-acak bulumu? Saat Michael menyadari bahwa prajurit Parubaya di depannya adalah Andy, sikapnya berubah drastis dalam sekejap. Keluarga Zeller tidak membuat saya marah tetapi telah menyinggung seseorang yang lebih menakutkan dari saya. Andy melirik Michael dengan acuh tak acuh. Saya di sini hari ini atas perintah untuk memusnahkan keluarga Zeller. Orang yang telah Anda sakiti telah membuat perintah, bahwa dia tidak ingin ada 4 keluarga terkemuka yang tidak masuk akal di Yellowview. Apa kau mengerti maksudku? Menghapus keluarga Zeller. Ekspresi Michael tiba-tiba berubah saat dia mendengar beberapa kata ini. Dia menatap Andy dengan kilatan ketidakpercayaan di matanya. Komandan Morley, apakah saya tidak salah dengar? Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan memusnahkan keluarga Zeller? Kamu sudah mendengarnya dengan benar. Andy menatap Michael. Dia kemudian melambaikan tangannya dan langsung memerintahkan, atas perintahku, penjaga skala naga. Ambil kembali semua keluarga Zeller. Tidak ada ampun bagi mereka yang berani melawan. Ya Pak, atas perintah dari Andy, tak terhitung tentara lapis baja berat di belakangnya memegang senapan di tangan mereka dan dengan cepat menerobos masuk ke kediaman Zeller tanpa keberatan. Semuanya terbalik dalam sepersekian detik. Kekacauan dan teriakan bergema di seluruh kediaman Zeller. Komandan Morley, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada kesalahpahaman? Michael langsung merasa bingung, melihat apa yang terjadi di depannya. Sebagai penerus yang dinominasikan dan putra tertua dari keluarga Zeller, Michael tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton Dragon Skaleguard, yang berperilaku buruk di kediaman Zeller. Michael harus kehilangan akal sehatnya jika dia berani bermain trik dengan Dragon Skaleguard, karena akan ada lusinan senapan yang meledakkannya di tempat atas perintah Andy. Salah paham. Kesalahpahaman apa yang menurut Anda ada? Mendengar kata-kata Michael, Andy meliriknya dengan dingin. Kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri karena menyinggung seseorang yang kamu tidak mampu. Dia seseorang yang keluarga Zeller tidak boleh main-main. Karena kamu telah melakukannya, seluruh keluarga Zeller akan berakhir menjadi abu mulai sekarang. Saat Andy menyelesaikan kata-katanya, dia bahkan tidak repot-repot menatap Michael. Dia berjalan menuju ruang tamu kediaman Zeller dan menggeram, cepat. Jangan buang waktu, dan kalahkan mereka dengan cepat. Bertindak seperti seorang prajurit. Berkumpul di pintu dalam waktu setengah jam. Kita pindah ke tempat berikutnya. Ya Pak, raungan tak berujung meraung di halaman, namun Michael hanya bisa melihat semua yang ada di depannya dengan wajah seputih seprai. Dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Bahkan jika dia ingin melakukannya, puluhan ribu prajurit dari Dragon Skaleguard tidak akan melepaskannya. Setelah setengah jam, ratusan anggota dari seluruh keluarga Zeller ditahan di belakang truk militer tanpa ada yang selamat. Seluruh proses ternyata luar biasa mulus, karena tidak ada yang berani menentang pasukan tentara lapis baja hitam. Memang, tidak ada yang memiliki keberanian untuk melakukannya di depan moncong hitam yang tak terhitung banyaknya. Jika tidak, mereka harus mencari kematian. Apakah semua orang di sini? Andy berbalik dan menatap Komandan Letnan dengan acuh tak acuh, yang ada di belakangnya. Ya, Komandan, semua orang di sini. Prajurit itu meraung. Bawa mereka semua ke kamp militer untuk menunggu putusan. Andy melambaikan tangannya. Semua orang, ikuti aku ke tempat berikutnya. Ya Pak, dengan deru raungan, suara gemuruh truk militer terdengar lagi,
dan tujuan kali ini adalah kediaman Maxwell. Setengah jam kemudian, truk militer yang tak terhitung jumlahnya, kendaraan off-road militer, dan tank militer berhenti di pintu kediaman Maxwell. Ketika pelayan keluarga Maxwell yang berdiri di pintu melihat pemandangan ini, wajahnya langsung memucat karena ketakutan. Dia kemudian berbalik dan melarikan diri. Oh tidak, ini mengerikan. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Dengan jeritan, pelayan itu buru-buru berlari ke ruang tamu kediaman Maxwell. Kepala keluarga Maxwell, Bernard Maxwell, sedang membuat teh di dalam ruang tamu dan hendak mencicipinya. Saat dia mendengar jeritan pelayan, tangannya gemetar, dan cangkir teh di tangannya jatuh ke tanah dengan suara klak. Itu. Ekspresi Bernard berubah. Dia menatap pelayan itu dengan dingin. Untuk apa kamu berteriak? Apakah dunia runtuh? Mengapa Anda berteriak dan menjadi begitu gusar? Berlututlah. Dengan teriakan dari Bernard, pelayan itu langsung berlutut ketakutan di depannya. Tuan Maxwell, sesuatu yang buruk telah terjadi. Banyak tentara telah mengepung kediaman Maxwell di luar pintu. Apa? Ekspresi Bernard tiba-tiba berubah begitu dia mendengar itu. Pada saat yang sama, ruang tamu yang awalnya riuh di kediaman Maxwell langsung menjadi sunyi senyap. Apa yang sebenarnya terjadi? Buat dirimu jelas. Putra tertua Bernard, Zain Maxwell, juga melangkah maju pada saat ini. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya melihat banyak tentara dengan tatapan membunuh dan senapan di tangan mereka muncul di pintu. Saya ketakutan dan segera bergegas ke sini untuk melaporkannya kepada Anda. Pelayan itu berlutut di tanah dan menjawab sambil gemetar ketakutan, ada juga banyak truk militer di luar sana, dan bahkan banyak tank militer juga. Apa? Bahkan tank militer pun dikirim. Saat Bernard mendengar pelayan itu, dia langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Dia buru-buru memerintahkan, "Hei, kamu! Cepat dan melarikan diri dengan orang lain selama kekacauan. Keluarga Maxwell mungkin dalam masalah." Ayah, apakah itu perlu? Mungkinkah ada kesalahpahaman? Mendengar perintah Bernard, Zain sedikit mengernyit. Kami belum melakukan sesuatu yang berbahaya baru-baru ini, dan juga tidak ada permusuhan antara kantor Asura dan kami. Jadi bagaimana jika pasukan tentara di luar sana telah mengepung kediaman Maxwell? Tidak ada yang perlu ditakuti. Kami berada di Yaleview, tempat di otoritas kantor Asura. Bahkan jika para prajurit itu kejam, mereka tidak akan berani main-main, kan? Kamu tidak tahu, apakah Anda pikir ada orang yang bisa mengirim tank militer di Yaleview begitu saja? Mendengar Zain, Bernard mau tak mau menatapnya dengan kejam sekaligus. Di Yaleview, hanya kantor Asura yang bisa mengirim tank militer beraksi. Bersambung.